Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya nggak tahu harus mulai dari mana. Sebenarnya sudah bukan waktunya sih saya ngomentari apa-apa tentang Pak Jokowi ya. Tapi walau alam bisawab, seperti ada kekuatan batin yang tidak bisa dibendung. Ya tapi mudah-mudahan bagaimana ini menjadi nasihat yang baik. Diterima atau tidak, ya monggo gitu. Saya serahkan kepada Allah dan yang kepada bersangkutan. Jadi sekarang ada nangis massal gitu ya, nangis berjamaah di rumah Jokowi. Lalu ada zikir, ada doa bersama di rumah Jokowi dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya sebenarnya tidak salah, tapi gini loh. Ini sudah ada ribuan orang, jutaan orang yang ngomong. Ada ribuan orang, jutaan orang yang menganalisa. Ada ribuan orang, jutaan orang yang memberikan pendapatnya. Simple sebenarnya. Ya ini simple. Jadi berhenti nggak usah nyewa pengacara, nggak usah nyewa polisi, nggak usah bikin acara zikir, nggak usah bikin acara nangis berjamaah. Bila perlu tutup pintunya, nggak usah terima tamu lagi. Nggak usah terima tamu, nggak usah macam-macam, sudah tinggal istighfar, taubatan nasuha kepada Allah, empat mata kepada Allah, taubatan nasuha. Lalu yang kedua, akui ya wahai rakyat seluruh Indonesia, aku salah, ijazahku palsu, dan aku salah selama aku menjadi presiden. Banyak sekali kebijakanku yang menyengsarakan rakyat, menipu rakyat, membohongi rakyat secara pribadi dan secara institusi, konstitusi. Aku minta maaf ya kepada negara dan kepada rakyat Indonesia. Ya, ijazahku memang palsu, bla 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 bla. Atau yang terakhir ini, yang ketiga, ya sudah, nih polisi pengacaraku sini. Nah, polisi pengacara sini. Resmon, Dr. Tifa, Roy Suryo sini. Dah, ini ijazahku yang asli. Dah kalian bawa, kalian uji forensik dimanapun terserah. Di Amerika boleh, di Korea boleh, di Jepang boleh. Silahkan bawa ijazahku ini, monggo uji forensik. Ini asli ijazahku ini. Silahkan, nanti aku yang biayai semuanya. Udah hentikan segala macam kegaduhan ini. Ini ijazahku. Silahkan di forensik sana. Nah gitu kan? Dan aku maafkan semuanya. Dr. Tifa, Roy Suryo, Simon, aku maafkan kalian semuanya. Udah pengacaraku, polisiku, cabut semua laporanku. Yuk Indonesia damai, Indonesia damai. Nah, atau boleh dengan cara seperti itu. Selesai kan? Semudah itu. Nih, bawa ijazahku. Ini yang asli, ini yang asli. Silahkan di forensik sana sepuas-puasnya. Nah, tapinya ini jauh dari suara kolbuku, hatiku, batinku. Masalahnya ijazah mana yang mau diforensik? Ijazah yang beredar di medsos yang sekarang dibikin gaduh itu, yang pakai kacamata itu. Nah kalau yang itu ya Allah alam bisawab. Makanya saya bilang dulu, Pak Jokowi ini memang buah si malakama, persimpangan dilema memang. Ya kan? Sudah beredar itu ijazahnya. Bagaimana mungkin di dalam ijazah berkacamata, sementara orang aslinya di dalam dunia nyata tidak pernah berkacamata? Bagaimana mungkin di dalam sertifikat, di dalam ijazah giginya tersusun rapi, sementara di dunia nyata berantakan struktur giginya? Dan banyak lagi analisa-analisa yang sudah beredar di medsos selama ini. Jadi ini intinya itu, ya kan? Jadi memang Pak Jokowi ini sudah berhadapan dengan hukum alam, sudah berhadapan dengan hukum Tuhan yang tidak mungkin mau direkayasa, tidak mungkin mau dibeli, tidak mungkin mau disuap. Hukum alam ini kan rumusnya baku, bener-bener salah-salah, hak-hak, batil-batil, kan gitu hukum alam itu. Itu masalahnya. Itu yang Pak Jokowi
suatu ketika nanti memang harus kalah. Jadi nggak perlu nyewa termul, nggak perlu ngasih makan termul, nggak perlu ngiming-ngiming termul, nggak usah nyewa termul untuk nangis drama Korea, nyolot-nyolot di depan TV, bela mati-matian, nggak perlu. Karena ini hukum alam itu nanti akan tiba masa, hak-hak batil-batil, salah-salah bener-bener. Hukum alam ini nggak mau direkayasa, sunatullah namanya. Ya, yang batil pasti hancur, yang bohong pasti hancur, pasti. Mau uangnya 7.000 banker kayak, mau uangnya itu bahkan mungkin 10 juta kali lebih kaya daripada Firaun kayak, Korun kayak, nggak bisa. Itu hukum alamnya. Jadi sudahlah. Ya, saya nggak mau maksa juga ya. Sudahlah Pak Jokowi begini, nggak bisa juga dipaksa seperti itu. Karena manusia itu, surga dan neraka itu tergantung keputusannya. Kita nggak bisa memaksa orang begini kan begitu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Nggak usah lah lagi nerima tamu. Udah stop, karena mau tiap hari nerima tamu 1 tronton tiap hari tuh, datang tamunya bertronton. Tiap hari datang orang nangis Bombay. Tiap hari zikir nasional di sepanjang jalan Solo itu, bila perlu zikir, bila perlu panggil Habib termul yang surbannya sampai ke tanah-tanah gitu. Kalau pada hakikatnya itu salah, ya tetap akan salah. Kalau pada hakikatnya itu batil, ya tetap batil. Kan begitu, intinya kan begitu. Jadi waktu juga akan menjawab. Tambah mengenaskan nanti. Semakin kesana semakin banyak habis duit, ternyata ujung-ujungnya juga mati. Matinya mati mengenaskan. Matinya meninggalkan jejak sejarah yang buruk, nama yang buruk. Bagaimana? Gitu saudaraku. Berhenti drama Korea. Berhenti nangis-nangis. Berhenti bikin film-film sinetron, berhenti terima tamu, berhenti dzikir, berhenti nyewa termul, berhenti nyewa pengacara, berhenti macam-macam. Taubatan nasuha, kembali ke jalur yang benar. Hanya itu solusinya. 2 menit terakhir ya, ini sudah 7 menit ini. Coba Pak Polisi, coba. Dulu saya gercep sekali ditangkap. Pasalnya membuat gaduh, membuat keonaran. Bagaimana Pak Polisi? Ini ada orang bikin gaduh, bikin onar tiap hari di kampus, di jalan, di warung kopi, di TV tiap hari. Waduh, berantem. Kok nggak ditangkap, kok nggak diproses, diulur-ulur saja. Termasuk juga Pak Prabowo. Betapa semudah membalik tangan, telapak tangan, betapa semudah bernapas untuk menyelesaikan masalah ini, polemik ini. Ya tapi sudahlah. Saya nggak ngerti behind the scene-nya, di belakangnya Pak Prabowo, belakang panggung ini bagaimana saya nggak tahu. Pun ini yang bisa saya sampaikan, saya closing statement. Kalau saya jadi Pak Jokowi, udah nggak usah nyewa drama Korea, nggak usah nangis berjamaah, nggak usah terima tamu, tutup pintunya, nggak usah zikir, nggak usah nyewa ustadz, nggak usah bayar ustadz, nggak usah bayar pengacara, nggak usah bayar polisi, nggak usah ngapa-ngapain, udah tinggal jujur, ini ijazahku yang asli, silakan tes forensik. Selesai. Atau minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada rakyat, minta maaf kepada bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.